Selamat pagi anak-anak. Kelas 7 SMP Sin Karolus Bengkulu. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran biologi. Hari ini materinya adalah mikroskop. Oke. Siapa yang sudah pernah melakukan penelitian di laboratorium sekolah? Keren banget nggak sih? Kenapa? Karena selain kalian bisa pakai jas lab yang warnanya putih itu, kamu juga bisa pakai alat yang namanya mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat optik yang terdiri dari gabungan lensa yang membuat objek kecil yang tidak terlihat oleh mata biasa menjadi terlihat lebih besar. Ya, jadi pengertian mikroskop itu, kalau ditanya apa sih mikroskop itu, maka ini adalah jawabannya. Contohnya, benda-benda yang bisa dilihat oleh mikroskop antara lain adalah mikroorganisme. Nah, bagaimana cara menggunakan mikroskop itu akan kita bahas bersama-sama melalui video ini. Nah, mikroskop sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu apa, Pak? Yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Monokuler yang gimana bentuknya, Pak? Nah, ini bentuknya. Sedangkan mikroskop binokuler seperti ini. Nah, adakah yang bisa membedakan keduanya? Bagi yang bisa membedakan keduanya, silakan japri Bapak dengan nomor yang Bapak berikan kepada wali kelas kalian. Siapa yang duluan, siapa yang tercepat akan mendapatkan reward dari Bapak berupa nilai plus ya. 3 tercepat. Catatannya jelaskan dengan cara memberikan VN atau video dengan suara ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dari mana sih sejarah mikroskop itu sendiri. Nah, sejarah mikroskop itu ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723, di mana mikroskop merupakan terobosan terbesar dunia ilmu pengetahuan. Dengan adanya mikroskop, maka penelitian terhadap benda-benda dan mikroorganisme yang kecil, area yang kecil ya, dapat dilakukan. Karena jasanya itu, maka Anthony van Leeuwenhoek dikenal sebagai perintis mikrobiologi atau disebut dengan Bapak Mikrobiologi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian dari mikroskop. Nah, bagian-bagiannya ada apa aja, Pak? Itu ada lensa okuler, tabung mikroskop, revolver, lensa objektif, meja mikroskop, kondensor, diafragma, cermin, kaki mikroskop, sendi, klip atau penjepit, pegangan mikroskop, pengatur fokus halus, pengatur fokus kasar. Nah, bagian mikroskop itu yang termasuk ke bagian optik adalah lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Lensa okuler merupakan lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Fungsinya, lensa okuler ini adalah untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya ada di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek tersebut. Oh iya, lensa objektif ini bisa diatur besar kecilnya loh.
Yang mengatur ini namanya adalah revolver. Nah, lalu diafragma dan cermin ini fungsinya apa? Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif. Dengan kata lain, banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mikroskop itu diatur oleh lensa objektif ini. Nah, kalau cermin apa sih Pak fungsinya? Kalau cermin ini sendiri berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Cerminnya sendiri itu juga terdiri dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Lumayan banyak ya. Jadi dengarkan baik-baik penjelasan dari Bapak. Kenapa Bapak nggak membuat satu-satu fungsinya biar kalian menyimak. Oke, kita lanjut ya. Setelah membahas bagian optiknya mikroskop, sekarang kita bahas mengenai bagian mekanik mikroskop. Apa aja sih? Nah, bagian mekanik mikroskop ini terdiri dari tabung mikroskop, meja preparat, penjepit atau klip, lengan mikroskop atau pegangan mikroskop, mikrometer, makrometer, kondensor, skrup, dan kaki mikroskop. Ya, kebetulan di sini mikrometer, makrometer itu dan kondensor itu tidak ada di keterangan ya. Oke, akan Bapak jelaskan satu-satu ya. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif supaya kalian bisa melihat objeknya dengan jelas. Kalau meja mikroskop atau disebut dengan meja preparat, ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan kalian amati. Kemudian, objek tersebut bisa dijepit dengan klip atau penjepit objek supaya tidak geser-geser selama kalian amati. Kalau lengan fungsinya buat apa? Emang buat digandeng? Ya enggak lah ya. Bukan buat digandeng ya, tapi buat dijadikan pegangan ketika kamu membawa atau memindahkan mikroskopnya. Kita lanjut ya. Maaf ada sedikit gangguan. Bagian selanjutnya adalah bernama kondensor. Nah, fungsi kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Semacam kayak penampungan lah, penampungan cahaya gitu ya. Nah, terus bagian terakhirnya adalah bagian kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya, kaki mikroskop ini untuk penyangga atau menopang mikroskop supaya nggak jatuh. Sama seperti kaki kita ya. Kaki kita menopang tubuh kita agar kita tidak jatuh. Ya. Terus ada keterangan lagi bagian pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus. Fungsinya untuk memfokuskan ya secara kasar maupun secara halus. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin pas kalian masuk kita praktek sedikit ya mengenai bagian-bagian mikroskop. Oke, kita lanjut ya. Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami dan tidak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat bisa kalian ulang-ulang kembali biar lebih paham. Atau jika kurang paham silakan tanya sama Bapak melalui Japri. Oke? Bapak lanjut ya. Bapak lanjut ke bagian 6 penggunaan mikroskop. Ada 6 tahap menggunakan mikroskop. Apa aja sih Pak? Yang pertama, kalian ambil mikroskop dengan posisi tangan berikut. Tangan kanan memegang
lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Bisa kalian bayangkan ya bagaimana memegangnya. Tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alasnya. Yang kedua, atur lensa okuler dan lensa objektifnya. Terus yang ketiga, atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Ini penting nih, karena untuk melihat gambaran dari objek maka akan dibutuhkan suatu cahaya dari cermin. Yang keempat, siapkan preparat dan jepit di meja preparat. Jadi ada namanya preparat nanti. Preparat itu adalah objek ya, dan diletakkan di meja preparat dan juga dijepit. Yang kelima, atur fokus objek dengan memutar makrometer dan mikrometer. Nah, tadi ada fokus kasar dan fokus halus. Itu namanya makrometer dan mikrometer. Baru sedikit ingat ya, Bapak. Dan nomor 6 adalah putar revolver untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dengan mengganti lensa objektif. Ini agak lebih jelasnya nanti bagusnya praktikumkan di lab, kita peragakan di laboratorium ya. Bisa kalian lihat di YouTube bagaimana penggunaan mikroskop biar kalian lebih paham. Oke, kalau tidak paham silakan tanya sama Bapak. Bagaimana Pak? Tahap-tahapnya akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi melalui japri ke nomor Bapak. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ada tugas individu. Ada tugas individu dari Bapak. Sedikit tugasnya. Setelah kalian mendengar penjelasan mengenai bagan-bagan mikroskop ya, maka Bapak minta kalian gambarkan bagian mikroskop tersebut serta tuliskan fungsinya berdasarkan penjelasan yang Bapak berikan. Nah, tugas ini dikumpul hari ini ya, jam 5, terakhir jam 5. Lebih dari itu nanti Bapak kasih nilai minus. Oke, lebih cepat lebih baik, ada nilai plusnya. Dikumpulkan melalui pesan WA ke nomor Bapak, oke? Yang akan Bapak berikan kepada wali kelas kalian. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Bapak minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Tarakanita.